Di dalam Islam salah satu ibadah itu adalah doa. Doa adalah salah satu ibadah. Bahkan ibadah yang terpenting kita itu adalah doa. Karena solat itu artinya doa. Jadi solat itu secara bahasa artinya doa. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan dalam solat itu, seluruh bacaan-bacaan kita itu adalah doa. Doa itu. Ya. Sampai ada doa iftitah, ada doa kunut, ya, dan sebagainya. Jadi arti bahasa, secara bahasa, arti solat itu adalah doa. Dan solat secara bahasa artinya doa, pada makna yang lain arti solat itu hubungan. Berhubungan kepada Allah. Nah, itu tengok itu anaknya di depan speaker enggak terbangun dia karena dia mendengar suara ustadz. Coba ada suara keyboard di situ langsung bangun dia. Nah, itu tengok ya si kecil itu ya. Nah, tengok itu anak kecil tuh kalau tidur tengok manis wajahnya. Nah, itu anak kecil. Nah, kalau orang dewasa tidur tak kelihatan dosanya. Nah, kalau lagi tidur. Makanya kata Nabi, siapa yang berbuat dosa sedang tidur, itu tidak dicatat dosa oleh malaikat. Jadi kalau ibu mau buat dosa, tidurlah. Buatlah dosa di dalam Nah, bisa. Banyak orang mencuri di dalam tidur, nggak berdosa. Ya. Tetapi seburuk-buruk pencuri, kata Rasul, adalah pencuri di dalam sholat. Nah, seburuk-buruk pencuri, sejelek-jelek pencuri, serugi-rugi pencuri itu adalah orang yang mencuri solatnya. Jadi sahabat tanya, ya Rasul, apa maksud orang mencuri dalam solat? Orang yang mencuri dalam solat itu orang yang tergesa-gesa di dalam solat. Nah, itulah kata Rasul. Jadi ada pencuri dalam solat. Dia nyuri solatnya sendiri. Dicokenya sendiri. Disingkat-singkatkannya. Dicepat-cepatkannya solat itu. Kata Rasul, orang yang seperti itu mencuri di dalam solat. Nah, jadi waktu kita solat, Bu, nggak usah cepat-cepat. Nggak usah buru-buru. Ya kan? Gerakannya khusyuk, gerakannya tenang. Karena solat itu adalah doa. Solat itu adalah hubungan kita kepada Allah. Jadi ada dua arti makna dalam solat. Yang pertama, solat itu doa. Ya. Sehingga pun ada orang sampai-sampai dia tidak mau lagi berdoa setelah solat. Karena dianggap itu sudah berdoa. Boleh. Tetapi kalau orang itu setelah solat dia berdoa lagi, dia memperbanyak doa. Dan sebaik-baik doa adalah doa untuk keimanan dan doa untuk kematian. Jadi doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada doa untuk minta harta, tidak ada. Doa untuk minta panjang umur juga tidak ada. Yang diajarkan Allah doa dalam Al-Quran itu minta iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau balikkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Jangan dibalikkan lagi. Dulu udah pakai jilbab, nggak minta doa sama Allah, dibalikkan, buka jilbabnya. Ya kan banyak juga yang gitu ya. Nah, dulu rajin ngaji, dibalikkan Allah, nggak ngaji-ngaji lagi. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu Quran. Ya kan? Rabbana la tuhammilna ma la. Ya kan? Kita minta kepada Allah, jangan engkau berikan kepada kami Allah beban yang kami tidak sanggup menahannya. Doa kita minta iman. Kalau untuk harta nggak perlu banyak minta. Bagaimana supaya harta ditambah Allah? Nggak usah minta sama Allah. Syukuri apa yang diberikan. Itu bedanya. Jadi minta diperbanyak itu iman. Minta diperbanyak itu takwa. Minta diperbanyak itu kesolehan. Minta supaya diringankan Allah beribadah. Itu yang kita minta sama Allah. Kalau soal dunia nggak usah diminta.
Ya Allah kayakan aku, ndak ada. Ndak ada, ndak ada. Kamu akan kaya kalau kamu syukuri apa yang Allah berikan. Kamu akan ditambahi Allah. Kalau kamu mensyukuri apa yang sudah diberikan. Syukuri saja. Jadi ibu-ibu, ndak usah minta, ya Allah tambahi rumahku 2 lagi, 3 lagi, ndak usah. Syukuri rumah yang udah ada, nanti Allah tambahi lagi. Jadi, untuk kenikmatan dunia, itu ndak usah diminta tambah. Untuk kenikmatan dunia, cukup syukur. Cukup syukur saja. Tapi untuk kenikmatan akhirat, itu yang minta sama Allah. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah maafkan kelalaianku, ya Allah. Tunjukkan aku yang benar itu benar, ya Allah. Dan beri aku kekuatan mengikutinya. Tunjukkan aku yang salah itu salah, ya Allah. Dan beri aku kekuatan menghindarinya. Bu, kita ini nggak bisa berbuat baik. Kecuali Allah yang menuntunnya. Kita nggak bisa meninggalkan kejahatan kecuali Allah yang menuntunnya sehingga kita meninggalkannya. Itulah kalau kita sudah bertauhid yang benar. Walaupun kita berusaha, kita tetap harus berusaha. Tapi ketika kita sudah bisa berbuat baik, pandang itu Allah yang menuntun kita dalam kebaikan. Kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan agar kita tidak berbuat yang dilarang Allah. Ketika itu sudah benar-benar bisa kita hindarkan, maka pandang Allah yang menuntun kita ke situ. Ya Allah, inilah hidup yang sempurna. Kalau soal ilmu orang banyak sekarang paham, Bu. Kalau soal ilmu banyak sekali orang yang sudah tahu. Tapi yakin kepada ilmu itu sedikit. Tiap tahun IAIN atau Universitas Islam Sumatera Utara UIN, seluruh Indonesia tiap provinsi ada UIN, Universitas Islam Negeri. Ribuan orang yang diwisuda, tapi belum ada satupun yang diwisuda sebagai sarjana ahli hakikat. Sarjana ahli makrifat, tidak ada. Tapi ribuan sarjana Islam yang keluar. Makanya kalau wafatlah guru-guru hakikat yang mengajarkan tentang tauhid, yang mengajarkan tentang tasawuf, kalau sudah mati, itu cari gantinya payah. Hampir tak ada gantinya. Sama dengan kalau mati Bilal Mayit. Tapi kalau yang mati ustadz-ustadz syariat itu banyak. Belum mati udah 100 antri. Belum mati udah 1000 antri. Tapi mencari ulama, kalau saya udah cerita ini saya nangis. Kalau mencari ulama seperti guru saya, alhamdulillah. Yang mengajarkan kita bukan sekedar ilmunya, tapi mengajarkan bagaimana meyakini ilmu itu. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu. Maka ada ilmu, ada ulama, atau ada ustadz. Ustadz itu yang punya nur ilmu, kalau dia ngomong, itu kita terasa getarannya. Ada getaran. Dan kedua, ulama yang punya nur ilmu itu, kalau dia sampaikan kita berani mengamalkannya. Enak kita mengamalkannya. Jadi ada amalan. Pulang dari situ, pulang dari ceramah, pulang dari tausiah ada yang diamalkan. Pulang dari sini nanti, nggak usah doa soal dunia lagi. Doa saya minta husnul khotimah, tambahkan iman, tambahkan takwa, mati dalam keadaan syahid, diampunkan dosa. Itu aja yang kita minta. Dunia tidak usah diminta. Orang yang kaya-kaya itu bukan karena dia minta kepada Allah itu. Tidak. Orang yang punya mobil mewah, orang tidak dengan doa itu dia dapat. Sebagian besar mereka dapat karena mereka mensyukuri nikmat Allah. Tuh. Yang kita nggak tahu ini, yang payah ini apa? Berdoa untuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Ya Allah matikan kami, Allahumma hatim lana bihusnil khatimah. Ya Allah matikan kami dengan mati yang baik, ya Allah. Kamu nggak akan mati baik kalau perilaku kamu, perangai kamu, akhlak kamu tidak baik selama kamu hidup. Kamu nggak akan mati dalam keadaan baik. Kita mati dalam keadaan baik kalau kita memang beramal baik sebelum kita mati. Makanya guru-guru saya dulu mengatakan, itu ditunjukkan hai amal, itu kalau mau mati Allah tunjukkan itu apa yang biasa kamu amalkan. Kalau kamu biasanya ngamalkan main joker, ya kamu mau mati itu minta kartu joker. Kalau belum dikasih kartu joker belum mati.
Kalau kamu itu memang biasanya memetik burung, suara burung, maka kamu mau mati juga akan minta begitu. Tapi kalau kamu biasa memang memetik tasbih, kamu biasa bertasbih, kamu biasa bertahmid, kamu biasa bertakbir, maka ketika mau mati juga kamu begitu. Kamu akan itu juga. Hay'ah itu namanya. Itu namanya hay'ah. Menunjukkan apa kebiasaan kita. Ya. Nah, nama ini ngajinya ke hati lagi. Ini ngajinya ke batin lagi. Sudah bagus ibu-ibu. Ibu sholat bacaan kita itu nggak sampai ke Allah, ibu. Gerakan kita itu nggak sampai ke Allah. Makanya sholat itu ada 3 rukunnya. Rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Rukun kolbi, rukun hati. Rukun kauli, ucapan. Rukun fi'li, perbuatan. Dari 3 rukun ini yang sampai ke Allah cuma 1. Apa itu? Rukun kolbi, hati orang itu. Kalau ucapan ini nggak sampai ke Allah. Ucapan ini hanya untuk manusia. Oh, imamnya lagi baca suratul Fatihah. Oh, imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Sampai kepada manusia. Makanya mana yang lebih bagus? Makanya saya kadang-kadang heran. Orang bisa mengartikan khusyuk itu kalau tahu artinya. Katanya tidak. Apakah sholat khusyuk karena tahu arti? Bukan. Enggak, jangan salah. Makanya ibu-ibu jangan kecewa yang nggak tahu arti itu. Khusyuk itu nggak ada kaitan dengan arti. Enggak. Itu yang keliru itu orang itu. Orang katanya apa? Aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir. Jadi yang khusyuk itu yang zikir, bukan yang tahu arti. Coba tak cari sama saya, cari dalilnya. Khusyuk itu tahu artinya. Coba cari, nggak ketemu, Bu. Nah, jadi jangan ngada-ngada. Jangan bilang sholat khusyuk itu harus tahu arti. Enggak. Nah, ini kadang-kadang banyak ngaji yang nyeleneh-nyeleneh. Nyeleneh apa lagi? Baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada guna. Siapa bilang? Baca Quran nggak tahu arti katanya nggak ada guna. Berguna baca Quran. Nggak tahu artinya asal dibaca karena itu kalam Allah. Membacanya ibadah. Tahu artinya ibadahnya tambah. Itu masalahnya. Sudah dibaca ibadah. Tahu artinya tambah. Diamalkan tambah lagi. Lalu kok pandai-pandaian kamu bilang nggak tahu artinya nggak ada guna. Loh kok pandai-pandaian. Maaf. Kalau seandainya begitu nanti saya bilang coba artikan Yasin. Ayo. Alif lam mim. Coba apa artinya? Nah, lo nggak ada guna dong kalau gitu. Nah, hati-hati ya ngaji. Jangan bikin kendor semangat-semangat. Karena model kita baca Quran macam-macam. Ada yang targetnya hatam. Bagus itu. Ada yang targetnya hatam. Ada yang targetnya membaca 2 ayat saja. Yang penting tahu arti. Bagus. Nggak usah saling nyalakan. Jangan orang yang beramal kita yang bilang gak ada guna. Kamu itu siapa? Nah, jangan pintar-pintaran. Ya, ada gunanya. Saya malah disuruh guru saya, bukan disuruh. Dulu guru saya bilang, apa amalan guru ngaji saya? Allahumma yarhamham, Hajah Mas Dalain Nasution. Beliaulah yang menghatamkan Quran saya dari nggak pandai baca Quran. Selama 2 bulan dituntun sama beliau. 1 malam setengah juz. 2 bulan hatam dari alif-alif waktu itu. Dari alif-alif langsung naik ke Quran. Disuruh baca Quran. 2 bulan saya dipres untuk hatam Quran. Dan alhamdulillah tercapai. Apa amalan beliau? Amalan almarhumah guru saya ini menganjurkan kepada saya. Jangan mal kalau bisa nak. Umurmu harus sama dengan jumlah hatam Qur'anmu. Itu yang dia sampaikan. Dan ketika dia meninggal, saya hari raya selalu ke rumahnya. Setiap hari ke rumahnya, ketika saya datang ke rumahnya, tidak pernah dia minta saya jadi imam sholat. Waktu itu dia minta, tolong kamu jadi imam sholat ibu hari ini. Saya mau jadi makmum kamu sholat zuhur. Nggak tahu 5 hari kemudian, saya dikabari beliau wafat. Dalam keadaan sakit perut, termasuk salah satu mati yang syahid. Sakit perut.
Waktu itu dia cerita, saya nggak tahu tuh permintaan terakhir apa dia bilang. Dia bilang sama saya, alhamdulillah kalau ibu mau dipanggil Allah. Padahal waktu itu dia nggak sakit. Dia nggak sakit pada waktu itu. Dia nggak sakit, sehat, segar, bugar hari raya. Tapi dia ngomong sama saya pada waktu itu apa? Kalau Allah mau panggil ibu, ibu sudah siap, ibu sudah ikhlas karena ibu sudah berangkat haji dan hataman Quran ibu sudah lebih banyak daripada jumlah umur ibu. Itu yang saya ingat kata-katanya. Kalau seandainya Allah mau panggil ibu, ya nak ya, ibu udah siap. Ibu tahu, dia tidak pernah pakai makeup tapi wajahnya seperti berair gitu. Istri saya bilang, enak ya kalau nengok wajah ibu, ya bang. Kenapa? Wajahnya berair. Ya, seger, luar biasa. Jadi dia bilang apa? Kalau Allah mau panggil ibu, ibu sudah ikhlas, ibu sudah tenang, ibu sudah pulang haji. Itulah hari raya Idul Fitri yang pertama dia pulang dari haji. Dan jumlah bacaan khatam Qur'annya sudah lebih banyak. Umurnya pada waktu itu belum 60. Waktu itu sekitar 55 aja mungkin dia meninggal. Kemudian khatam Qur'annya sudah lebih daripada 55. Ini satu amalan. Artinya lebih 55 kali dia khatam Qur'an, Bu. Nah, alhamdulillah saya pun sedang meniti itu. Ya Allah, sekarang saya insya Allah one day one juz. Iya, satu hari satu juz. Satu juz itu kira-kira kalau kita yang sudah lancar membacanya insya Allah 1 jam, Bu. Ya, 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit, begitulah kira-kira. Tapi kalau yang sudah lancar kali, saya belum termasuk yang lancar kali. Kalau yang sudah lancar kali 1 jam, 1 jam. Ya, jadi tapi rata-rata kalau mungkin kayak kita 1 jam setengah. Jadi dibagi saja kira-kira setengah jam, 3 kali selesai. 1 hari 1 juz. Usahakan itu. Kita lancar membaca Quran itu karena diulang, Bu. Yang sudah tahu huruf, bagaimana melancarkannya betul kata orang dulu, lancar kaji karena diulang. Sering aja diulang-ulang. Ibu udah lancar baca Quran. Kalau nggak dibaca-baca tiap hari, itu nggak akan lancar, Bu. Udah ngerti, bener ya? Nah, jadi ngelancar itu tiap hari dibaca, Bu. Quran ini akan datang kepada orang yang bacanya nanti di akhirat. Di dalam kubur akan datang kepada ahlinya. Itu baca Quran. Dan enak. Nah, baca Quran. Quran itu obat, sifa. Al-Quran itu az-zikro, pengingat. Nah, insya Allah. Ya. Nah, itu. Jadi usahakan, saya juga mudah-mudahan doakan saya. Mudah-mudahan saya wafat nanti. Pinomat, saya bisa mewarisi apa yang kata guru saya. Kalau bisa, khatam Qur'annya sama dengan umurnya. Ya Allah. Ini yang kita sebenarnya mau ibadah tuh yang begini-begini. Ada yang memotivasi kita. Itulah gunanya guru. Guru itu selain menyampaikan, dia memotivasi. Istilahnya ngecas, Bu. Saya dulu belajar, alhamdulillah, guru saya, 3 guru saya, guru ekstrakurikuler saya itu, 3 itu punya perhatian dan sayang yang luar biasa sama saya. Sama saya luar biasa sayangnya. Nah, jadi carilah sayangnya guru. Ya, carilah cintanya guru. Karena kalau guru udah sayang sama kita, kita udah sayang sama guru, itu berkat ilmunya. Karena ilmu agama ini bukan pinternya aja, Bu. Banyak orang pinter tapi nggak berkat. Artinya apa? Tahu tapi nggak ngerjakan. Nah, itu namanya ilmunya nggak berkat, Bu. Jadi makanya ilmu agama ini ada berkat. Kalau ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris itu nggak perlu berkat. Tapi namanya ilmu agama harus cari berkat. Carilah berkat dari guru yang punya berkat. Nggak semua guru bisa memberikan berkat. Enggak. Kenapa juga kita takut? Kami ini diancam oleh Allah. Sebagai ustadz-ustadz ini banyak ancamannya. Saya geser ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus tekun, jangan ngantuk. Ya, kalau ngantuk nanti dilihat cucunya, dilihat anaknya, mama, nenek tadi ngaji pas sama Ustadz Jamal udah gitu seriusnya, Ustadz Jamal malah mama sama nenek ngantuk. Makanya ada pantunnya. Apa pantunnya? Jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, ngantuk. Iya, itu ada pantunnya ya. Ya. Itu belum ada di mana-mana. Orang yang ahli pantun itu tanya sama Abah Halang. Ada istrinya nih biasanya. Tanya sama Abah Halang. Tapi kalau yang pantun yang itu ada yang diajari Abah Halang sama saya ada. Apa itu pantunnya yang diajari Abah Halang sama saya? Ada satu itu.
Kalau ndak memukat si ikan kakap, pakailah umpan si anak sotong. Kalau ustadz ndak banyak cakap, harapan honor kena potong. Itu Abah Halang yang ngajar. Tapi kalau yang tadi itu saya sendiri yang dapat jambu kelutuk tadi. Ya, itu. Jadi itu, guru itu berfungsi apa? Selain mengajarkan satu pemahaman, guru itu berfungsi untuk ngecas. Karena agama itu kalau nggak disebut-sebutkan, lupa. Agama itu kalau nggak kita sebut-sebutkan, kita lalai. Makanya guru itu fungsinya untuk mengingatkan muridnya yang lupa, untuk mengingatkan muridnya yang malas, untuk mengecas muridnya, untuk memotivasi muridnya. Maka jumpa dengan guru sering-sering. Iya, cari gurunya, suaminya itu jadikan guru. Ya, itu. Tapi ibu-ibu alhamdulillah ini setiap Jumat dicas. Setiap Jumat dicas. Itu dicas itu sama gurunya. Itu makanya kalau pulang dari sini habis ceramah itu pulang, semangat dia. Pulang dari sini maghribnya, tapi semangat itu tetap berdasarkan koridor syariat. Jangan saking semangatnya pulang ngaji hari Jumat, sholat maghribnya 3-4 rakaat. Harus tetap 3. Tetap 3. Itu bedanya sholat sama zikir. Sholat sama zikir. Bu, orang beriman sholat. Orang munafik sholat. Orang beriman zikir. Orang munafik zikir. Bedanya di mana? Di dalam Al-Quran, nanti ibu buka surat An-Nisa 142. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah jelaskan, orang yang munafik itu sholat, tapi sholatnya kusala, malas. Orang yang munafik itu berzikir juga, tapi zikirnya sedikit. Jadi bedanya sholat orang beriman dengan orang munafik, orang beriman sholatnya rajin, orang munafik sholatnya orang beriman zikirnya banyak, orang munafik zikirnya sih. Nah, jadi kalau ada yang tanya sama ibu, misalnya nanya, Bu, macam mana ya aku ini sholatku kan belang-belang. Kadang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya lewat. Kan gitu ya, ada yang begitu kan? Nah, ibu jawabnya enak aja. Itu pertanda sholatnya masih munafik. Karena orang yang bikin orang belang-belang sholat itu apa? Malas kan? Kan malas. Nah, maka masuk ke itu bukan kata aku dan itu bukan kata Ustadz Jamal, itu kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Saya hanya nyampaikan. Nah, itu dia. Jadi itu aja jawabannya. Semua sudah dijelaskan sama Allah dalam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan saya ini hari ini bisa ngecas juga. Perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, dan perbanyak ibadah dengan jangan lupa berzikir kepada Allah, banyak ingat Allah. Mudah-mudahan Allah tegakkan kita dalam amalan, Allah kuatkan kita dalam keimanan, Allah mantapkan keyakinan kita, mati dengan la ilaha illallah, hidup dengan la ilaha nahya alaiha wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu minal aminin. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kita mati dengan la ilaha illallah, dan kita berbangkit dengan la ilaha illallah. Takbir. Enggak semangat. Ya, mudah-mudahan ulama kita dilepaskan dari fitnah, dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik, ya, dan kita dilindungi, semuanya kita diberikan Allah keberkahan, rahmat dunia dan akhirat. Ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kalau